Hari ini ulang tahun pernikahan kami yang kedua, juga tahun ke-10 kami merintis Halo Kak bisnis Dela. bersama. Hai. 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 Pak Kaivan. Kak, hati-hati. Di sisi Pak Kaivan sekarang muncul seseorang yang cukup sulit diatasi. Bukan seperti yang dulu kamu pernah temui. Apa maksudmu masalah yang bagian sini kah? Aku sudah berusaha tapi masih saja salah. Dela. Hai Yuli, kalau tidak ada urusan lagi keluarlah. Itu kalau ada yang tidak bisa kamu tanya Handi saja. Waduh, kue ya? Ulang tahun siapa hari ini? Ini ulang tahun kami berdua. Aku bahkan tidak menyiapkan hadiah. Aku minta maaf ya. Tidak apa, rayakan saja bersama biar ramai. Aku benar-benar iri pada kalian. Tapi kamu itu harusnya perlakukan dirimu lebih baik. Lihatlah wajahmu ini. Kelihatannya belakangan ini agak buruk. Ku beritahu ya, wanita itu kalau sudah mencapai usia tertentu harus merawat diri dengan baik. Aku rekomendasikan tempat perawatan wajah. Lihatlah wajahku, apa belakangan ini tampak lebih cerah? Tidak perlu. Ratuku ini selalu pergi ke rumah sakit kulit untuk perawatan, bukan pergi ke sembarangan tempat. Dan kenapa kamu masih duduk di sini? Apa kamu tidak perlu bekerja? Baik Pak Kaivan, aku keluar dulu. Kamu menyinggungnya, tidak takut dia akan marah dan mengundurkan diri kah? Silakan saja, tidak pernah fokus pada kerjaan. Buat apa dipertahankan? Oh ya, nanti kita mau pergi rayakan di mana? Aku pikir-pikir dulu. Bukan Yuli, jadi siapa? Apa cuma aku saja yang terlalu curiga? Satu ulang tahun pernikahan kami, aku menerima sebuah pesan anonim. Kamu pasti Kak Dela ya? Ini hadiah yang Pak Kaivan minta aku siapkan. Selamat ulang tahun. Terima kasih, tapi sepertinya aku tidak mengenalmu. Oh, aku karyawan magang baru. Namaku Sami. Kamu belum pernah melihatku, tapi setiap hari teman-teman kerja lain membicarakanmu. Kak Dela, temperamenmu sangat bagus. Pendatang baru perusahaan kita tidak cuma penampilannya oke, tapi mulutnya juga manis. Ayo, pergi makan. Aku punya ide. Apa? Aku sudah lepas dari manajemen perusahaan setengah tahun. Banyak teman-teman baru yang tidak aku kenal. Bagaimana kalau kita ramai-ramai berkumpul makan bersama? Boleh saja, kebetulan sekali biar mereka lihat istriku yang cantik dan murah hati. Kak Dela, kapan kamu akan kembali? Saat kamu tidak ada, kami seperti tidak punya tulang punggung. Oh iya Kak Dela, ceritakan pada kami, waktu itu bagaimana kamu mengejar Pak Kaivan? Mana bisa disebut mengejar saat perusahaan baru didirikan, hanya ada kami bertiga jika tidak ada Kak Dela. Dia benar. Jika tidak ada Dela, tidak akan ada perusahaan JT saat ini. Bagaimana kalau kita bersulang untuk Dela? Ayo. Maaf Pak Kaivan, biar aku lap. Tidak perlu. Apa-apaan itu? Dia kira dirinya masih gadis 18 tahun. Benar. Apa sih yang disukai Pak Kaivan darinya? Hei, dengar ya. Percaya tidak, aku bisa mendapatkan Pak Kaivan dalam 2 bulan. Omong kosong. Cuma selevel kamu, memang bukan lawan ratunya itu. Apa yang kalian bicarakan? Stefani, kamu mendengar kami kenapa tidak bicara? Aku tidak perlu menguping. Siapa suruh bicarakan hal buruk tentang Kak Dela? Akan kuberitahu Pak Kaivan. Kami cuma bercanda, jangan cemas. Kami tidak akan melakukannya lagi. Ya benar. Begitu lebih baik. Lain kali jangan sampai aku dengar lagi. Dela? Kak Dela, kamu sudah dengar semuanya? Iya, aku dengar. Jangan masukkan dalam hati. Mereka semua itu iri padamu. Tidak masalah, aku tidak keberatan. Tapi kalian berdua sebaiknya besok langsung cari HRD saja. Karena mengajukan resign sendiri tampak lebih baik. Pasti itu kamu ya? Hah? Apa? Orang yang mengirim pesan padaku. Kamu sudah tahu semuanya. Kakak, latar pendidikanku rendah. Kamu membawaku ke sini, tentu aku harus membalas kebaikanmu. Jadi, apa lagi yang kamu inginkan? Berikutnya. Dokter, aku sudah hamil 6 bulan. Ayah bayi ini sering tidak pulang. Aku harus bagaimana? Pertanyaan ini kenapa tanya pada aku? Aku butuh Kaivan. Kalau bukan padamu, tanya siapa lagi? Maaf istriku, aku ada urusan jadi terlambat. Kok mimpi begini lagi? Besok aku keluar kota, aku akan mengajakmu. Benarkah? Peluk-peluk. Aku tidak ganggu lagi. Aku cuma mau tahu. Kamu merindukanku saja, aku sudah senang.
Tidak pernah terfikir. Ternyata dia orangnya. Bibi, kalian suka makan apa, pesan saja, jangan sungkan. Kamu yang pesan saja. Tidak apa-apa. Kalau tidak kamu saja, Stefani, pesan apa yang Bibi biasa makan. Ibuku pencernaannya kurang baik, baru selesai operasi, makan bubur saja. Oh begitu, aku pesankan sup untuk menutrisi perut. Kamu hebat sekali. Bisa makan di tempat semewah ini. Kamu juga bisa. Di kota besar seperti ini dengan bekerja keras pasti bisa berhasil. Benarkah? Tapi aku tidak sepertimu. Latar belakang pendidikanku tidak tinggi. Banyak perusahaan tidak menginginkanku. Kamu hidup sangat bahagia di sini. Bisa tidak kamu beri kesempatan pada anakku? Aku ini kan sahabat baik ibumu. Benar, suruh aku jadi apapun boleh. Jangan khawatir, serahkan padaku. Kita makan dulu. Besok mulai bekerja, berdandanlah yang cantik. Wow, ini bagus sekali. Yang penting kerja keras. Aku paham. Aku akan lakukan dengan baik dan tidak menyusahkanmu. Dia benar-benar terlalu mirip diriku yang dulu. Halo Handi, tolong bantu aku cek jadwal Pak Ivan besok. Baik, Kadela. Akan aku kirim ke kamu. Terima kasih. Haruskah aku memaafkanmu? Maafkan aku. Dia mengakuinya. Maafkan aku. Hanya saja Maafkan aku tidak aku. mendapatkan Maafkan aku. selingkuhnya yang lebih kelewatan. Dia hanya sekalian menjemputnya saat keluar rumah di pagi hari. Kadela, Pak Ivan sedang rapat. Apa perlu aku memanggilnya? Tidak perlu, aku tunggu dia saja. Oke, kalau begitu aku lanjut kerja. Hanya caranya menatap dia saat sedang rapat benar-benar mirip dengan caranya menatapku dulu. Makanannya sudah dipesan semua, semuanya kesukaanmu. Rencana kegiatan hari ini sangat bagus. Kamu kerjakan sendiri ya? Iya, siapa dulu yang membimbing? Cepat makanlah, nanti ku ajak bertemu klien. Dia hanya memanjakannya, mengelus kepalanya, sama seperti sikapnya padaku dulu. Berhasil istriku. Investor bilang BP ini sangat bagus. Kalau tidak ada masalah, dana pertama akan masuk minggu depan. Benarkah? Tentu saja itu benar. Siapa dulu yang mengerjakannya? Kamu adalah Dewi keberuntunganku. Oke, selamat bekerja sama. Terima kasih. Pasti capek ya? Nanti aku antar kamu pulang. Tidak kok, apa benar-benar sudah harus pulang kerja? Dela sedang menungguku pulang untuk makan malam. Benar-benar iri dengan Kak Dela. Mungkin seumur hidup pun aku tak akan bisa memiliki cinta seperti miliknya. Omong kosong apa sih? Bukankah aku hari ini seharian bersamamu? Aduh, aku kan cuma sedikit sedih saja. Tapi aku tidak serakah, bisa bekerja denganmu saja, aku sangat senang. Pintar. Pelayan, mana bilnya? Maaf Pak, makanannya sudah dibayar. Sudah dibayar. Apakah pria ini? Oleh nona ini. Haruskah aku memaafkannya? Seorang pria yang membuat aku rela melepas semuanya hanya untuk mengejarnya. Cepat kembali ke sekolahmu, ijazah saja belum ada. Mau berbisnis apa? Ibu, dia sekarang membutuhkanku. Aku sudah kuliah bertahun-tahun, cuma kurang sebuah ijazah saja. Sebuah ijazah. Ijazah ini jauh lebih dapat diandalkan daripada seorang pria. Ibu itu memang tidak suka padanya. Dia tidak akan begitu. Kami pasti akan berhasil. Bagaimanapun juga, aku tidak akan kembali. Aku sudah mengurus prosedur berhenti kuliah. Kamu ini, Dela. Ini pilihanmu ya. Awas kalau nanti suatu hari kamu menyesal. Aku memaafkannya karena aku percaya dia hanya sedikit terguncang oleh kehadiran seseorang yang mirip denganku. Dulu setiap bertengkar, dia selalu memutar tutup dengan sangat kencang. Dengan begitu, aku jadi harus meminta bantuan darinya. Kamu sudah gila ya? Tidak bisakah kamu meminta bantuanku? Aku salah istriku. Aku benar-benar bersalah. Dia benar-benar sudah kembali seperti dulu. Kamu Sikapnya capek nggak? kepadaku Aku sudah semakin masak baik. makanan kesukaanmu. Nggak capek. Cepat ganti baju sana. Benar-benar tidak Tempat pernah duduk mengingatkan khusus keluarga Doraemon. tentang kesalahan yang pernah dia buat.
Ini musim dingin, aku upgrade tempat duduknya dengan alas pemanas. Saat ulang tahun kedua pernikahan kami, dia melakukan kesalahan. Selamat tahun baru. Semoga JJ semakin jaya. Dia meminta maaf. Aku juga mengira dia bisa berubah sepenuhnya. Kak, ini aku bersulang untukmu. Pak Kaivan, yang ini tanda hormatku padamu. Semoga kamu dan Kak Dela bisa bahagia selamanya, rukun seumur hidup. Aku minum ini. Kamu terlalu banyak minum, jangan minum lagi. Aku ini sedang bahagia. Aku mau bertahan selamanya di perusahaan ini. Aku ingin bersamamu sepanjang waktu. Maafkan aku terlalu banyak minum. Aku keluar cari udara segar dulu. Aku merindukanmu. Aku tahu ini tidak benar. Aku juga tidak ingin berpikir begini. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku tahu. Apa kamu bisa beri aku sedikit waktu lagi? Tapi aku benar-benar tidak butuh rumah ataupun perusahaan. Aku hanya butuh kamu. Apa kamu tidak membuatku menunggu lagi? Tentu saja aku tahu kamu tidak mengincar itu semua. Aku lakukan ini juga demi masa depan kita. Kamu tahan dulu ya. Lalu aku baru sadar, bukan dia yang salah, tapi aku. Kak Dela, kalian kemana sih? Kami masih menunggumu dan Pak Kaivan mentraktir kami ronde kedua. Tidak masalah, ayo pergi. Mana Pak Kaivan? Apa kita tidak menunggunya? Jangan pedulikan dia, kita bermain sendiri saja. Saat usia 30 tahun baru sadar, hidup adalah suatu pertemuan yang diiringi perpisahan. Selamat pagi Kak Dela. Kak Dela datang untuk melihat Pak Kaivan ya? Aku datang untuk bekerja, bukankah kalian semua merindukanku? Ya, Tolong panggilkan tim HR. Sudah ingat semua ya yang aku katakan? Nanti aku kirimkan filenya padamu. Siap Kak Dela. Maksudku Bu Dela. Sana lanjut bekerja. Dela, kamu kembali bekerja kenapa tidak bilang dulu? Memberi kamu kejutan? Bukankah kamu mau aku lebih cepat kembali ke perusahaan dan membantu? Tapi perusahaan sudah sangat stabil sekarang. Aku tidak mau kamu bekerja terlalu keras. Aku? Setiap hari cuma makan dan bermain sangat membosankan. Oh iya Cindy, untuk jabatan Stephanie yang sekarang tolong rekrut ulang orang baru. Dia tidak cocok. Jadi Stephanie gimana? Dipindah ke posisi lain? Berhentikan saja. Kenapa Pak Kaivan? Apa kamu merasa ada masalah? Atau kamu merasa dia punya alasan kuat untuk tetap dipertahankan? Tidak ada. Jalankan saja sesuai perintah Bu Dela. Kenapa kamu masih saja tidak bisa melepaskannya? Bukankah yang tidak bisa melepaskannya itu kamu? Kamu merasa dia sangat menyedihkanmu? Dia tidak menginginkan apa-apa. Dia hanya seorang gadis kecil. Aku tahu aku bersalah padamu. Aku sudah berubah. Kenapa kau masih saja tidak bisa melepaskan dia? Berubah? Gadis kecil? Apa menurutmu aku sangat kejam? Aku tidak bilang begitu. Aku cuma berharap kamu bisa mengerti. Perusahaan ini setengahnya adalah sahamku. Kalau Pak Kaivan tidak ada urusan lain, aku mau lanjut kerja dulu. Tahu tidak? Dia dipecat oleh Kak Dela dan tidak ada kompensasi sedikit pun. Kok bisa? Bukankah kinerjanya paling bagus dan bekerja sangat keras? Tampaknya penipuan latar belakang akademik. Hanya lulusan SMA. Dia dulu mencuci piring di restoran pedesaan. Semuanya perkenalkan ya. Ini adalah rekan kerja baru kalian, Marco. Sana sapalah teman-teman. Halo semuanya, aku Marco. Mohon bantuannya ya teman-teman. Mulai sekarang Marco akan mengambil alih pekerjaan Stephanie. Kalau ada masalah cari saja aku. Hey, kamu baru lulus ya? Lihatlah wajah kecil ini, tampak sangat halus dan mulus. Mana Bu Dela? Pak Kaivan, Bu Dela sedang rapat. Masih belum pulang kerja kah? Kamu pulanglah, kami masih ada rapat. Kak Dela? Kita lanjutkan. Menurut kalian apa benar bos kita hubungannya sedang bermasalah? Mungkin saja. Kak Dela? Marco, kamu ini terlalu kelewatan. Setiap hari begitu menempel pada Kak Dela. Tidak takut Pak Kaivan marah ya? Kamu kira pola pikir Pak Kaivan sama denganmu? Kak Dela ini adalah guru hidupku. Benar kan? Kak Dela, coba cicip ini. Terima kasih. Kak Dela, aku mau bersulang denganmu. Kalian makanlah dulu. Aku keluar sebentar. Kak Dela, kamu bertengkar dengan Pak Kaivan ya? Enggak kok, mana ada masalah apa-apa. Marco bilang dia saja yang mengantarku. Oke, kalau begitu hati-hati di jalan. Bye-bye.
Tolong kamu antarkan aku ke seberang jalan ya. Oke, ayo jalan. Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? Aku mau melakukan apa bukannya kamu sudah lihat? Kamu sedang membalasku kan? Kamu tidak pernah memaafkanku kan? Hubungan kita selama bertahun-tahun hanya karena hal kecil seperti ini jadi. Jadi apa? Dia itu cuma memanfaatkanmu. Kenapa dia baik padamu? Apa kamu tidak tahu? Saat awal kamu bekerja, kan juga baik pada atasanmu. Dia ini cuma mau mendapat kesempatan untuk berkembang dalam dunia kerja. Seorang pria memiliki sikap sedikit menggebu-gebu dalam bekerja emangnya salah? Menurutku dia sangat mirip kamu yang dulu, sangat bekerja keras, menemani Aku hanya atasanmu. merasa dia sangat mirip denganmu. Jadi, aku bersedia membimbingnya. Kadela, sebaiknya aku antar kamu pulang saja. Marco, kamu tahu kan aku sedang memanfaatkanmu. Aku tahu, tapi yang kamu tidak tahu, aku memang datang untuk kamu manfaatkan. Terserah, mau turun gaji atau sukarela mengundurkan diri. Kalian semua tidak perlu pergi. Kadela, Kadela? tidak perlu PHK. Saldo perusahaan kita sekarang hanya cukup untuk membayar 1 bulan gaji. Kenapa kamu bicara santai? Saat kamu berencana memindahkan sahamku ke tangan Stefani, apa sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Aku itu cuma mau menyenangkan dia. Aku tidak benar-benar melakukannya. Kak Ivan, aku kira setidaknya kamu bisa memegang ucapanmu. Tidak kusangka selama 10 tahun, aku masih belum bisa mengenalmu dengan baik. Tidak perlu mengatakan itu. Kalau bukan karena kamu menekan Stefani, apa kita bisa sampai ke posisi sekarang? Aku sudah menghubungi manajer hipotek. Ini seharusnya bisa membantu perusahaan melewati krisis. Dela, rumah ini setidaknya 15 miliar. Kamu bahkan berani mengeluarkannya. Itu benar. Tapi aku ingin kau mundur dari posisi general manajermu. Serahkan 30% sahammu kepadaku. Dan tolong tanda tangani surat cerai ini. Kedepannya kita cuma hubungan kerja. Kamu mau bercerai? Kalau begitu aku tidak terima. Aku beri kamu waktu sore ini untuk mempertimbangkannya. Kalau kamu menandatanganinya, grup GT bisa hidup. Kamu juga masih bisa mendapatkan bonus yang sesuai. Kalau gitu aku tidak akan tanda tangan. Kalau begitu perusahaan ini dan kamu, aku tidak menginginkan keduanya. Sampai jumpa di pengadilan. Mengenai masalah untuk pasar offline wanita, bagaimana pertimbangannya? Aku tidak akan menerima tawaranmu. Dela, kali ini aku memang gagal. Percaya atau tidak, tanpa uangmu aku juga bisa melewatinya. Surat cerai sudah aku tanda tangan. Kalau ada waktu kamu datang dan ambillah. Terima kasih banyak. Bu Dela, bukankah kamu bilang kami tidak perlu pergi? Semuanya dengarkan aku. Bahagia sekali dengan kerja keras kalian semua demi GT. Kalau kalian kedepannya tidak ada peluang bagus, kalian semua diterima di grupku, LT. Aku juga mau. Bu Dela, aku juga mau. Kalian mau kemana? Pak Ivan, kami semua bersiap untuk ikut bekerja dengan Kadela. Saat menghadiri pertemuan penawaran, lawanku ternyata mantanku. Kebetulan sekali. Sepertinya bisnismu lancar ya. Jangan berpikir anak kecil seperti ini bisa membantumu memenangkan proyek besar. Kalau begitu lihat saja nanti. Pak Reno, di luar ada orang-orang perusahaan Yuriko baru sampai. Biarkan mereka masuk. Stefani? Maaf Pak Reno, kami terlambat. Tidak apa-apa, cuma tinggal kalian. Mari kita mulai. Baik, terima kasih semuanya. Perencanaan grup Yuriko sangat sempurna. Hanya saja, proposal perencanaan ini saya sudah melihatnya tahun lalu. Pada saat itu Bu Dela yang menyerahkan padaku. Saya tidak tahu bagaimana caramu mendapatkan proposal ini. Dan bisa dilihat kamu melakukan sedikit perubahan dari data aslinya. Tapi, aku dan Bu Dela sudah menganalisis lebih dari proposalmu ini. Apa Marco, kamu? Apa yang kamu lakukan? Halo, Bu Dela. Aku sedang membuat proposal perencanaan untuk pertemuan penawaran nanti. Sedikit lagi hampir selesai. Mengenai perbandingan antara GT dan LT, aku lebih suka LT. Dela, selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama.
Meskipun kalian menang kali ini, tapi aku masih merasa sedih untukmu. Aku tidak paham apa maksudmu. Tapi seorang pria masih harus memiliki karir untuk jadi menarik. Benar kan sayang? Perusahaan kami telah menyiapkan pesta makan malam untuk perayaan. Apa kalian bersedia ikut hadir? Kami tidak ikut hadir. Hari terakhir di tahun ini, aku menerima telepon dari mantanku. Barang yang kamu bilang, cuma ini saja. Iya. Aku tidak butuh lagi, buang saja. Tapi aku tidak bisa membuangnya. Begitu aku melihat semua barangmu di sini, aku akan teringat dirimu. Kalau dia lapar, dia suka Istriku, menurut cepat. sudah belum sih? Sebentar lagi. Kenapa ya mie buatanmu ini sangat lezat? Jika nanti kehilangan pekerjaan, aku buka restoran mie untukmu. Tetap bisa bisnis dengan lancar. Jangan main terus, sana ambil sendiri. Dia merasa kasihan padaku karena lembur Masih sampai bekerja larut ya? malam. Kerjakan besok saja. Tidak bisa, besok masih harus bertemu klien. Kalau aku tidak membuat proposal perencanaannya dengan baik, bagaimana aku bisa melakukan sesuatu untukmu? Dia juga pernah berjanji Selamat padaku tahun baru. akan merayakan Selamat banyak tahun baru. denganku. Terima kasih. Kita nanti akan merayakan banyak tahun baru bersama-sama, kan? Tentu saja, perayaan tahun baru tahun depan, aku akan ajak kamu melihat pantai. Kita memiliki begitu banyak kenangan yang kita bangun selama bertahun-tahun. Kamu begitu saja melupakannya. Harusnya aku yang bertanya padamu. Apa kamu menyesal? Menyesal. Tapi aku tahu itu tidak ada gunanya. Karena aku sangat memahamimu. Begitu kamu membuat pilihan, kamu tidak akan melihat ke belakang lagi. Bukan, kamulah yang sudah membuat pilihan itu. Aku masih ada urusan. Kita tidak perlu bertemu lagi lain kali. Kamulah yang berbuat kesalahan. Seharusnya bukan aku yang menyesal. Memilih meninggalkanmu adalah keputusan paling tepat yang aku buat tahun ini. Mohon maaf, Anda pihak pria atau wanita? Aku mantan istri mempelai pria. Hari ini datang untuk menyampaikan pesan terakhir untuknya. Tolong bantu hitung dan catat dengan baik ya. Namaku Della. Gawat, ini benar-benar akan sangat kacau. Selanjutnya, kita persilakan pengantin untuk bertukar cincin. Sebentar. Mohon maaf semuanya. Aku mantan istri Kaifa. Apa yang kamu lakukan? Sudah gila ya? Pak Kaifa, kita memulai bisnis bersama mulai dari nol. Akhirnya kamu telah pacaran dengan pegawai magang perusahaan. Awalnya aku kira kalian benar-benar saling mencintai. Tapi tidak kusangka. Tidak sampai 1 bulan perusahaan sudah bangkrut. Sekarang kamu dengan sangat cepat menikahi orang baru lagi. Kaivan, bukankah perusahaanmu baru akan diresmikan? Kamu percaya pada kata-katanya? Apa dia juga mengatakan sebelum perusahaan diresmikan, akun harus terlihat bagus? Meminta kalian untuk berinvestasi dana untuknya. Bagaimana kamu bisa tahu? Bisnis keluargamu bisa begitu berkembang. Mana mungkin mengandalkan otakmu yang gila cinta. Della, kamu jangan tidak tahu diri. Semoga masa depanmu cerah. Della! Melampiaskan amarah ya? Pak Reno, kenapa kamu di sini? Pernikahan mantan klien, bagaimana bisa tidak datang? Jadi tidak enak. Pengikut kecilmu itu, maksudku si Marco? Dia pulang untuk mewarisi harta triliunan. Sudah berpisah ya? Kalau begitu, apa aku punya kesempatan? Aku akui bahwa saat grup GT sedang krisis, kamulah yang membantu kami. Kita adalah mitra kerja yang baik. Tapi kamu tidak bisa asal-asalan mempermainkanku. Siapa bilang aku bercanda? Aku tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Aku sekarang punya antibodi terhadap pria. Bye-bye. Apa yang kamu lakukan? Dia bilang, hari ini penyampaian pesan terakhirnya untukmu. Urusan di antara kami. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Pak Reno. Ada hubungan atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Aku tahu kenapa saat penawaran waktu itu aku bisa kalah. Pasti di antara kalian berdua, sudah lama ada sesuatu. Aku sarankan kamu, lebih baik pergi cari pengantinmu. Dan teman-teman serta keluargamu saja. Kamu? Sedang ganjil genap, tolong antarkan aku pulang ya.